Mengenai sebetulnya kalau pasar rumah tapak saat ini sudah mulai melebar begitu ya. Sudah banyak yang melirik mulai dari milenial dan juga Gen Z ya. Ya. Dulu kayaknya kalau Gen Z itu beli rumah aduh mahal, milenial juga aduh mahal juga. Sekarang kayaknya malah pembeli rumah milenial nih, Milenial, anak-anak milenial nih betul. udah mulai tertarik untuk berinvestasi di rumah tapak. Betul. Kalau dari Pak Yunus sendiri ini benar nggak sih sekarang milenial dan juga Gen Z ini malah mungkin menjadi pembeli rumah yang kayaknya paling ini meningkat gitu di tahun 2023 dan juga di tahun 2024? Betul, karena memang kalau kita lihat kan sebetulnya secara populasi memang yang lagi produktif memang sudah masuk ke sesi yang milenial ya Mbak Sinta ya. Plus ditambah dengan Gen Z juga nih yang baru-baru mulai juga masuk ke dunia kerja. Jadi yang kita lihat memang akhirnya dari sisi pengembang juga melihat hal tersebut gitu ya. Jadi gimana caranya strategi marketingnya, dari mulai pengemasan promosinya gitu. Jadi mengikuti dengan generasi dan itulah salah satu juga yang membuat pengembang bisa sukses di antara kompetisi tadi yang disampaikan oleh Pak Kris gitu ya. Jadi hal itulah yang membuat akhirnya memang milenial menjadi salah satu pangsa pasar terbesar dari untuk perumahan tapak. Baik, kalau dari kacamata pengembang sendiri ya, sebetulnya strategi apa sih mungkin yang dilakukan ya agar bisa menarik pasar baru ini? Sebut saja milenial dan Gen Z ini kan sekarang kita lihat media sosial sudah mulai gencar begitu. Cara berpromosinya dari developer sekarang sudah beda gitu ya. Bahasa-bahasanya, visualnya, narasinya ini juga semakin meningkatkan minat mungkin bagi Gen Z dan juga milenial untuk kayaknya berinvestasi di rumah aja nih. Gitu ya. Nah, kalau dari Pak Kris sendiri seperti apa? Iya, kami rasakan benar tuh Mbak Sinta ya. Utamanya di township kami di Paramount Petals yang memang sebenarnya secara tidak langsung akhirnya menargetkan ke millennials, karena yang tadi Pak Yunus bilang mereka ini adalah sebenarnya yang di tengah-tengah usia produktif. Dan menariknya memang mereka ini ketika tadi Mbak Sinta bilang mengenai investasi, tapi sebenarnya 80 bahkan 90% dari pembeli millennials ini itu pakai. Jadi mereka user. Jadi kami sudah menyerah terimakan kurang lebih 500 unit rumah di Paramount Petals sejak pertama kali beroperasi. Dan dalam selang waktu kurang dari 1 tahun, sekitar 200 kakak sudah menempati. Artinya apa yang mereka investasikan sambil mereka gunakan. Jadi mereka beli dan mereka tempati juga? Mereka tempati. Beda dengan generasi yang sebelumnya. Banyaknya kan beli, kosong, jual. Gitu kan. Kalau sekarang memang mereka juga perlu, mereka sadari landed ya, rumah tapak. Lebih nyaman mungkin ya tentunya dirasakan dan itu mereka investasikan sekaligus digunakan. Nah mengenai inovasi apa terkait dengan mereka tentunya ketika kita sadari pembelinya adalah milenial, sebenarnya kita juga sadari yang jual juga beda loh. Udah bukan seperti yang dulu gitu. Jadi kami pun menyesuaikan diri dengan cara-cara yang tentunya updated gitu ya. Sekarang kan kalau nyari properti dulu kan datengin minta brosurnya. Datang ke kantor pemasaran pemirsa kalau dulu ya. Kalau sekarang kan begini dulu kan. Betul. Begini dulu ntar pakai sosial. iPad ya. Jadi yang duluan dicari adalah di dunia digital. Otomatis kami memperkuat di lini digital duluan. Mulai dari konten tentunya penggunaan KOL, kemudian juga tim in-house kami juga berkreasi melalui konten-konten yang menarik, yang masa kini gitu, yang mudah dimengerti. Tapi juga kami menghadirkan teknologi. Sekarang di Paramount Land itu sudah ada AI hostnya. Jadi kalau ke website tuh udah ada yang ladenin seolah-olah orang yang ladenin, tapi sebenarnya dia AI. Menjawab apapun pertanyaan yang ditanyakan oleh calon pembeli. Sampai dengan akhirnya kalau properti ujung-ujungnya tetap harus kunjungan. Lihat rumah contoh, lihat lokasi, feel-nya seperti apa. Itu masuknya, leads-nya melalui digital. Di samping itu YouTube tentunya aktif, Instagram all over the place ya. Sekarang malah masuk ke TikTok kabarnya. Kalau dulu kan harus formal mau jualan rumah. Kalau sekarang tim salesnya ini lebih ke hi guys gitu kan ya. Udah mulai casual ya. Nah, casual. Betul. Tapi kalau dari Paramount sendiri saat ini apakah ada proyek khusus gitu yang mungkin sedang di develop? Yes, in fact hari ini kami baru menerima penghargaan dari marketeers ya untuk AI generated marketing assistant. Jadi yang tadi saya bilang itu adalah salah satu inovasi terkini kami di mana calon pembeli pertama-tama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum seputar penjualan itu dijawab oleh tenaga AI yang kami ciptakan. Utamanya itu. Kemudian tentunya sekarang Mbak Sinta percaya nggak orang kalau mau tanya rumah mereka enggan angkat telepon. Gampangnya apa? WhatsApp. Jadi otomatis kalau dulu di developer tulisannya nomor telepon di billboard, sekarang nomor WhatsApp. Artinya orang lebih mudah, lebih mau. Merasa lebih dekat juga mungkin. Merasa lebih dekat, lebih berani untuk bertanya. Jadi itu ada beberapa hal yang memang kami
ubah ya cara pemasarannya dibandingkan dengan yang dulu. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin kembali ke Pak Yunus. Ya. Melihat bagaimana sekarang setiap developer gitu ya melakukan promosi ya untuk melakukan penjualan rumah. Kita lihat ada di berbagai media sosial begitu ya dengan tawaran harga yang mungkin sebetulnya juga sebagian ada yang menganggap ini mahal, tapi juga kalau bicara mahal dan murah ini kan bicara relatif ya. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya apakah pengaruh digital ya, baik dari media sosial tadi di YouTube juga ini memang memberikan pengaruh yang luar biasa untuk milenial dan juga Gen Z untuk bisa mendapatkan rumah. Betul, betul, tentu saja. Itu yang kita lihat juga waktu ketika pandemi kan, ketika bahkan sebelum pandemi sebenarnya sudah mulai bergerak ke arah digital gitu ya, website atau mungkin WhatsApp gitu-gitu, tapi kemudian Instagram dan sosial media. Tapi kemudian ketika pandemi, saya ingat waktu itu ketika inspeksi rumah juga bisa lewat virtual gitu ya. Jadi ada pengembang-pengembang kreatif gitu. Gimana caranya supaya mereka tetap nggak bisa datang ke kita karena lockdown misalnya, tapi tetap bisa tahu kira-kira feel-nya kayak apa. Nah ditambah lagi dengan kreator konten-konten yang saat ini memang bagaimana caranya menarik gitu ya. Misalnya dilihat apa sih yang dibutuhkan oleh milenial, misalnya tiba-tiba misalnya butuh ada greeneries-nya gitu, ada misalnya tamannya, ada highlight mungkin fasilitas-fasilitasnya betul gitu yang memang kena ke milenial gitu. Mungkin kalau lagi jogging track gitu, sesuatu yang memang relate kepada mereka gitu. Jadi hal itu juga yang membuat pastinya tadi yang dikatakan Pak Kris gitu ya, pasti website dulu, Instagram dulu. Jadi yang tadinya mungkin nggak tergugah, tapi ketika ngelihat kontennya, oh iya, oh ada ininya, oh ternyata misalnya fasadnya sekarang Jepang ya gitu, atau mungkin yang lebih kekinian gitu. Jadi itu yang membuat orang juga akhirnya tertarik sebetulnya gitu sih. Setidaknya tertarik dulu untuk bertanya ya. Betul. Nanti kalau misalnya ternyata penjelasannya cukup menarik, mungkin ya mereka akan datang dengan sendirinya betul. Ya. Karena tadi bahwa rumah ini kan suatu kebutuhan ya, jadi yang akan beli akan pakai gitu. Jadi makanya dia juga mungkin sambil searching gitu ya untuk wilayah-wilayah tersebut. Jadi mungkin ada peluang untuk beli. Baik, gitu. Pak Kris, untuk di tahun 2024 ya, targetnya akan seperti apa? Baik dari target marketing, lalu juga mungkin target dari proyek yang sedang dijalankan, atau mungkin target secara keseluruhan untuk produksi rumah tapak seperti apa? Ya, kalau bicara target ya di awal banyak tahun targetnya apa ya? Jadi ya target marketing sales kami untuk Paramount Land, kami menargetkan penjualan 7 triliun di tahun 2024 ini dan sejauh ini kami overachieve dari target yang sudah dicanangkan untuk bulan Januari dan Februari. Untuk proyek kami tengah menyelesaikan 2 proyek besar sebenarnya tahun ini. Yang pertama ada di Gading Serpong dan yang kedua ada di Paramount Petals. Yang di Gading Serpong kami akan menyambungkan boulevard utama kami ke kota mandiri tetangga. Ada di sebelah selatan ya Gading Serpong ya. Kami akan koneksikan traffic tersebut 2 kota itu di dalam tahun ini. Artinya itu menjadi proyek utama untuk Gading Serpong. Dan yang kedua untuk di Paramount Petals, tadi sempat saya sebutkan, kami akan segera melakukan groundbreaking, artinya proyek dimulai untuk pembuatan akses tol langsung masuk ke Paramount Petals. Jadi bukan 5 menit sampai lagi Mbak Sinta, tapi exit langsung di situ gitu. Jadi ini proyek yang cukup ambisius ya, jadi kami laksanakan tahun ini. Baik, ya semoga saja sektor properti di tanah air ya di tahun 2024 semakin bergeliat begitu ya, seiring dengan juga berbagai fasilitas yang diberikan oleh para pengembang, lalu juga berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ya, ada insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah.